Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Ergonomic in Work Method to Improve Construction Labor Productivity atau metode kerja ergonomi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Jurnal International of Journal of Science and Engineering tahun 2016. Penulis Tuti Surmatiningsih, Department of Civil Engineering and Planning Islamic Indonesia University. Yang kedua, Muhammad Agung Wibowo dari Department of Civil Engineering Diponegoro University. Pertama, pendahuluan. Jurnal merupakan sebuah artikel publikasi yang memuat suatu karya tulis ilmiah yang secara nyata mengandung data dan informasi yang mengajukan iptek, ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala. Jurnal dapat dijadikan acuan dalam mendalami sebuah bidang keilmuan. Salah satu cara untuk memahami suatu isi jurnal adalah dengan melakukan review terhadap jurnal terkait. Demi memenuhi hal tersebut, maka dilakukan review terhadap jurnal ergonomic in work method to improve construction labor productivity. Alasan dipilihnya jurnal ini adalah yang pertama, jurnal tersebut berkaitan dengan bidang keilmuan teknik industri yang yaitu ergonomi. Selain itu, jurnal tersebut juga memiliki topik yang menarik karena seperti yang diketahui, pekerja bangunan yang ada di Indonesia kurang memperhatikan ilmu pekerja yang baik yang dapat meningkatkan produktivitas aman bagi dirinya. Latar belakang. Produktivitas merupakan suatu hal yang penting dalam industri konstruksi. Produktivitas akan berakibat langsung terhadap penyelesaian suatu proyek konstruksi. Apabila produktivitas rendah, maka proyek akan mengalami kemunduran waktu penyelesaian. Biaya meningkat dan anggaran yang berlebih pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pendapatan dan daya saing perusahaan. Tiga aspek yang mempengaruhi produktivitas pada proyek konstruksi adalah material, peralatan, dan tenaga kerja, kelelahan fisik, lelah mental, dan aspek lingkungan yang merupakan hal dapat menyebabkan menurunnya produktivitas suatu tenaga kerja, maka digunakanlah keilmuan ergonomi demi meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Ergonomi adalah suatu ilmu serta penerapan yang berusaha menyerasikan pekerjaan dan lingkungan kerja terhadap manusia dengan tujuan tercapainya produktivitas dan efisiensi yang setinggi-tingginya melalui pemanfaatan manusia seoptimal mungkin. Tujuan penelitian. Maksud dari penelitian ini adalah sebagai bagian penelitian disertai program Doktor Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi ergonomi dan prinsip ekonomi gerak mampu meningkatkan produktivitas pekerja bangunan. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah melakukan pengamatan lapangan dengan cara merekam kegiatan kerja yang dilakukan oleh subjek penelitian. Pekerja bangunan yang dijadikan subjek penelitian adalah tukang batu, bata, dan plester, tukang cat, dan tukang keramik karena pekerjaan-pekerjaan tersebut sangat dominan terhadap pekerjaan bangunan. Hasil gambar akan analisa menggunakan ilmu ergonomi dan prinsip ekonomi gerak. Langkah selanjutnya adalah mendesain sistem kerja dengan menaplikasikan ilmu ergonomi dan prinsip ekonomi gerak untuk meningkatkan produktivitas. Nantinya kedua metode yang ada akan dibandingkan. Standar produktivitas yang dibuat oleh SNI digunakan sebagai pembanding. Penguji beban kerja dilakukan dengan mencari tahu beban kerja jantung pada sistem kerja sudah ada dan beban kerja jantung pada sistem kerja yang telah ditingkatkan. Kesimpulannya, yang ada menunjukkan bahwa penerapan metode ergonomi pada pekerja bangunan, meskipun apabila diterapkan, dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan juga meningkatkan kesehatan bagi pekerja tersebut. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat diperoleh dengan menerapkan prinsip ergonomi, terutama untuk pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan kemampuan fisik. Bahaya ergonomis pada performansi kerja para auditor di Nigeria.
tahun 2016. Penulis Omoneye Olasanmi dan dari Department of Management and Accounting. Tanggal terbit 8 Januari 2016. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang pada masa sekarang ini, segala jenis pekerjaan sangat terbantu dengan adanya bantuan teknologi. Teknologi dapat memberikan akses kemudahan bagi setiap jenis pekerja. Tentunya harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan tersebut. Karena jika tidak, maka teknologi juga dapat menjadi ancaman terhadap suatu pekerjaan. Dalam penerapannya, teknologi yang ada di suatu perusahaan juga dapat menimbulkan bahaya ergonomis, seperti sakit kepala, sakit leher, nyeri pergelangan, dan penglihatan kabur bagi para pekerjanya. Risiko ini akan lebih besar bagi para pekerja yang sering menggunakan komputer. Yang kedua, tujuan. Tujuan untuk menentukan bahaya ergonomi yang berhubungan dengan kerjaan auditor dan untuk menentukan efek dari bahaya ergonomi dan tingkat stres pada perusahaan pengaudit untuk memberikan wawasan ke dalam kinerja organisasi dengan mempertimbangkan pengaruh teknostres dan bahaya ergonomis sebagai variabel dalam penentu kinerja dalam perusahaan audit. Metode data diambil dengan cara melakukan kuesioner dari 825 responden di Nigeria yang dilakukan oleh 4 auditor terkenal Big Four yang terdaftar di Institute of Chartered Accountant of Nigeria atau ICAN, yaitu Akintola William Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG, dan Ernst & Young. Kuesioner dibagikan kepada responden dengan kategori tertentu. Kesimpulannya, analisis dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa ada banyak perbedaan dalam cara auditor individu dipengaruhi oleh isu-isu teknostres dan bahaya ergonomis, dan bagaimana variabel-variabel tersebut berdampak pada organisasi secara keseluruhan. Dalam semua organisasi dianggap secara keseluruhan terungkap bahwa hubungan yang tidak signifikan ada antara tingkat teknostres atau kinerja antara bahaya ergonomis dan kinerja dalam perusahaan audit. Oleh karena itu, persepsi stres teknologi terhadap kinerja masih agak ambigu, karena beberapa orang dapat mengatasi lebih baik daripada rekan-rekan mereka yang lain. Namun dapat disimpulkan bahwa kinerja secara keseluruhan dapat lebih ditingkatkan jika fasilitas strategi teknologi lebih mempertahankan kondisi pekerja untuk mengatasi masalah teknostres dan bahaya ergonomis dari perspektif yang berbeda. Selanjutnya saya akan mereview jurnal yang kedua yang berjudul Productivity Improvement in Cable Assembly Line by MOS Technique. Penyusun Amit Anwar, Gaurav D. dan Profesor Juri Van Vuren dari Department of Industrial Engineering, Viswakarma Institute of Technology, dan Pune. Sumber berasal dari International Journal of Advanced Industrial Engineering yang diterbitkan pada bulan Juni tahun 2016. Perbaikan produktivitas pada perakitan kabel dengan teknik MOS. Jurnal ini menyoroti metodologi yang dikembangkan untuk standarisasi dalam kegiatan pemanfaatan kabel industri dengan menggunakan Maillard of Operation Sequence Technique atau MOS, dikarenakan ketidakpastian yang tinggi pada permintaan dan kebanyakan prakira atau peramalan yang akurat cukup sulit. Pendahuluan. Pekerjaan proyek makalah ini dilakukan pada perusahaan yang memanfaatkan kabel manufaktur di India. Sistem produksi perusahaan ini memiliki proyek bijak jalur perakitan khusus perusahaan ini, terutama dalam perakitan kabel seperti HVAC. Setir dipasok ke produsen peralatan asli. Pengukuran kerja adalah proses analisis pekerjaan dan penentuan waktu yang dibutuhkan untuk proses tertentu. Metode time measure didefinisikan sebagai prosedur yang menganalisis setiap operasional manual untuk melakukan MTM.
menetapkan untuk setiap gerak standar waktu yang telah ditentukan oleh sifat gerak. Tujuan literatur. Waktu MOS mewakili rentang gerakan dan titik diperlukan pengukuran yang tepat. MOS memberikan hasil yang sangat akurat karena rentang berasal secara statik. Dasar MOS, kerja sistem pengukuran MOS telah dimendefinisikan pekerjaan dalam operasi, suboperasi, waktu standar, aktivitas, metode langkah, urutan model, subkegiatan, dan analisis MOS. MOS berfokus pada 3 jenis gerakan objek, seperti gerakan umum, kontrol gerakan, dan penggunaan alat. 3. Metodologi. Pekerjaan proyek jurnal ini dilakukan pada perusahaan manufaktur kabel di India. Kertas kerja terutama fokus pada identifikasi NVI dan eliminasi dan optimasi sumber daya. Ruang dan sumber daya optimasi menggunakan MOS. Pekerjaan ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, yaitu 1. Studi awal. 2. Pengukuran waktu menggunakan MOS. 3. Identifikasi NVA dan eliminasi dan optimasi sumber. 4. Penyatuan papan gambar modifikasi. 5. Modifikasi tampilan workplace. Yang terakhir, 5. Hasil. Karena banyak sekali pengembangan dalam workstation atau stasiun kerja, di mana aktivitas yang tidak dibutuhkan dari operator dihapuskan. 2. MOS memainkan peran penting untuk mendeterminasikan aktivitas NVA yang berasosiasi dengan bermacam pekerjaan, keseimbangan seluruh tampilan pekerjaan dengan mengidentifikasikan leher botol atau bottleneck. Yang ketiga, membantu untuk membentuk standar waktu dari 160 detik, di mana dapat menyimpan 11 detik per bagian. Yang keempat, jurnal ini memberikan gagasan tentang dampak dari permintaan pada siklus waktu dan pengembangan produktivitas dengan optimalisasi sumber seperti tenaga kerja dan ruang. 5. Manfaat yang diperoleh sebagai hasil dari semua perbaikan adalah terdapatnya keuntungan atau penghematan dari segi produksi per hari, tenaga kerja per hari, dan luas, di mana keuntungan dari produksi per hari dan tenaga kerja per hari menghasilkan keuntungan finansial. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.